Ngopi Skuy. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di dalam acara menyambut Paskah saat ini. Kita masuk dalam Ngopi Skuy, ngobrolin Paskah di kala pandemi. Skuy. Wah, luar biasa banget ya. Pada saat ini kita atau saya ya bersama dengan dua orang yang luar biasa. Dua orang tamu yang didatangkan khusus nih Bapak Ibu Saudara. GKI Taman Majapahit ya. Luar biasa berarti biasa di luar. Luar biasa banget nih di acara terbaru Ngopi Skuy. Nah, mungkin sebelumnya saya mau mengajak kenalan nih sama tamu-tamu kita terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Pendeta Surya Samudra, boleh kenalan dulu Pak Surya. Oke. Masa belum kenal saya? Gua ya. Ya, saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah, Pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat ini GKI Taman Majapahit. Wah. Itu Pak Surya, Pendeta GKI Taman Majapahit. Nah, kemudian ada yang di sebelahnya juga bapak-bapak yang luar biasa juga. Monggo Pak Andoko boleh memperkenalkan dirinya itu. Ya, kalau tadi Pak Pendeta saya jemaatnya. Ya, saya biasanya memperkenalkan diri, saya sebutkan diri bahwa saya Jakela ya. Nama Handoko tapi Jakela ya. Jawa kelahiran Lampung ya. Ya. Satu istri dan dua anak. Ya. Gereja pasti di Taman Majapahit ini. Dan masih setia sampai sekarang. Kalau ke gereja ya jarak lumayan sih, sekitar 15 kilo. Ya. Ya. Mungkin itu sementara. Itu ya Pak Andoko. 15 kilo itu kayak aku dulu kalau SMA dari rumah ke sekolah ya. Untuk Pak Andoko tetap setia. Luar kota. Luar kota. Ya, saya juga loh Pak Andoko. Iya. Pucang Gading kan luar Denmark kota. ya. Denmark. Demak. Nah, itu tadi perkenalan dari dua pembicara yang luar biasa teman-teman. Dan saat ini tidak terasa Pak Handoko dan Pak Surya, kita dan juga jemaat GKI Taman Majapahit nih sedang menanti Paskah gitu ya. Dan saat ini pun kita kan lagi sama-sama menjalani masa Prapaskah di mana kita juga berpuasa gitu ya. Nah, mungkin sesuatu yang menarik ketika kita berbicara tentang puasa nih Pak Handoko dan Pak Surya gitu ya. Sebenarnya saya penasaran ini ke Pak Handoko terlebih dahulu. Kalau Pak Handoko sendiri nih Pak Handoko berkaitan dengan puasa, Pak Handoko sendiri mengenal istilah puasa itu dari mana atau dari siapa gitu Pak Handoko? Ya, Sharing. masa kecil saya dari lahir sampai lulus SMA saya masih di Lampung sehingga lingkungan sekitar saya itu mayoritas Muslim atau Islam, sehingga istilah puasa itu sudah saya kenal sejak SD, karena saya nggak ngalami TK dulu. Belum ada TK di sana, karena di kampung ya. Nah, jadi sejak kecil saya sudah kenal tentang puasa itu. Jadi karena saudara Budi, kemudian Mbah atau Eyang itu juga Muslim, sehingga mereka terbiasa dengan puasa itu. Dan itu ritmenya tiap tahun ada istilahnya bulan Ramadan gitu ya. Dan itu kami biasanya yang kami rasakan kalau itu bulan puasa itu kami boleh menyalakan mercon gitu ya, kembang api. Dan kalau di desa dulu mungkin mercon agak susah ya, masih mahal harus beli. Kita pakai bambu, meriam bambu istilahnya. Bumbung gitu aja. Iya, pakai minyak tanah. Kami namanya long gitu ya. Itu long gitu. Nah, itu puasa itu kami kenal karena dari saudara-saudara dari Muslim seperti itu. Jadi sejak kecil. Berarti gitu. sejak kecil ya waktu SD sudah kenal itu. sudah kenal puasa dan Jadi puasa itu tidak makan, tidak minum. Ya, tidak itu makan, tidak minum gitu ya. Siang hari. Kalau malam hari bebas. Iya. Kalau Pak Handoko itu ya puasa dari Pak Handoko ternyata kenal dari SD
karena lingkungannya juga dari saudara kita muslim, Iya. kemudian kenal puasa, tidak makan, tidak minum. Nah, kalau dari Pak Surya mungkin bisa dibagikan Pak Surya. Iya, Pak Handoko ngejak saya nostalgia. Iya. Saya juga nostalgia gitu. Iya, keluarga saya keluarga yang berbineka tunggal ika. Jadi papa saya Muslim, Oh, nah, mama Kristen Protestan, kakak saya yang pertama itu Kristen, lalu sekarang menjadi karismatik. Kakak saya yang kedua itu Katolik, karismatik juga. Saya Protestan. Nah, keluarga besar. Nah, itu ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen Protestan, ada yang karismatik. Jadi nano-nano. Oh iya, sama juga Nah. Pak Surya. Saya juga campuran dari bapak saya juga Muslim waktu itu, Nah. kemudian jadi Nasrani. Ibu saya Kristennya Advent, jadi pantangnya macam-macam. Wah. Gitu. Terus keluarga Kelihatannya kata pantang juga dari situ juga. Iya. Itu menariknya situ ya. Nah, karena itu kata puasa saya dengar pertama juga dari keluarga. Karena papa saya Muslim, keluarga besar juga ada yang Muslim, bahkan tante saya itu dari Palembang, itu kuat sekali Muslimnya, sepupu-sepupu saya, tetapi juga dari kakak yang Katolik. oh, Di Katolik kan juga ada masa puasa juga sama-sama dengan kita di masa Prapaskah ini, kakak juga berpuasa, apalagi kemudian sejak TK, nah ini saya ada TK Pak. Lebih maju ya, lebih kota. Sejak TK, SD, SMP, SMA saya di sekolah Katolik. Jadi saya mengenal apa itu puasa, baik dari keluarga maupun dari sekolah, karena sekolah Katolik juga mengingatkan murid-muridnya untuk berpuasa dan berpantang. Iya. oh, Gitu. Jadi sekolahnya di luar negeri terus ya. Kalau saya negeri terus, SD, SMP, SMA, kuliah negeri terus. Oh, iya. Luar negeri, ya. swasta Keren. maksudnya. Ini Luar negeri. luar biasa memang. Berarti Pak Handoko maupun Pak Surya juga mengenal dari lingkungan keluarga gitu ya awal. Iya. Puasa itu dari situ. Oke, menarik sekali. Nah, kalau puasa mungkin tadi kenal dari siapa, kenal mulai kapan gitu ya. Kalau untuk maknanya sendiri nih, kalau dari puasa itu maknanya yang Pak Surya dan Pak Handoko tangkap itu seperti apa? Mungkin dari Pak Surya dulu boleh nggak Bapak? Aku dulu ya. Ya, Oke. boleh nggak Bapak? Ya sebenarnya sih sama. Jadi ketika SD gitu ya, ada anggota keluarga yang berpuasa, lalu kemudian konco sak kampung gitu kan, itu pasti ada teman-teman yang Islam Iya. gitu toh, itu berpuasa, lalu denger-denger ikut puasa yuk. Nah, tanya, oh foto poso itu gak mangan gak ngombe. Nah, ini Jawa Timurnya keluar. Malang ya. Oh iya Malang ya Pak Surya. Iya. Ngalam, wah, kerang ngalam. Kerang. Gak mangan gak ngombe. Saya iki untuk diombe ya. Boleh. Oke Pak Surya. Nah, itu mereka mengatakan ya itu ndak makan, ndak minum, tapi lek gak kuat nanti jam 12 Nah, beduk buka. ya. Nah. Loh, lah nek kuat ya sampai maghrib. Saya nyoba, saya ikut itu. Beberapa temannya, tapi kok rasanya ya apa ya? Rekoso ya, kok susah ya. Tapi ya wis lah, ndak lah. Akhirnya teman-teman puasa saya ya ikut
ya bukone. Kolak. Ikut bukanya. Bukone, apalagi ketika SMP itu ada satu temen di Malang itu yang punya satu rumah makan sangat terkenal di kota Malang, di daerah Rampal, temen sekelas di SMP. Nah itu kalau mereka sekeluarga berbuka puasa, kami ikut ngeruduk ke sana, melu buka. Ya wis buka sak mangan bengine sisan bareng. Nunut makan ya. Nunut makan. Itu babatnya, rawonnya, unforgettable. Oke. Itu ya berarti ya. Pak Surya itu puasa tidak makan tidak minum. Di awal dulu begitu, tapi kan ini cerita nostalgia sebelum masuk sekolah teologi ya. Oh iya. Ya saya sama juga, kalau berpikir tentang puasa hanya berpikirnya waktu itu ya tidak makan dan tidak minum, dan itu di siang hari. Jadi selama mulai matahari terbit sampai matahari terbenam itu tidak makan tidak minum. Nanti baru sore hari mulai terbenam mulai makan, namanya berbuka puasa, kemudian pagi itu sahur gitu. Nah itu makna puasa yang saya tahu. Dan sama dengan Pak Surya, kalau saya pernah waktu SMA itu nyoba ikut-ikutan gitu selama 1 bulan saya puasa. Tapi ya itu tadi, yang penting kalau pas suasana terang pagi sampai sore saya nggak makan nggak minum. Kalau udah sore sudah makan sak puasnya gitu. Terus kemudian pagi itu sahur, ya saya sahur di rumah, makan sendiri kletak-kletak gitu. Selama masih gelap saya makan. Ternyata saya baru tahu ternyata ada batasannya gitu loh. Orang Muslim tuh namanya imsak gitu. Dulu saya dengar imsak dari masjid atau musola, saya cuek aja, makan masih gelap kok gitu ya. Karena di Lampung jam 5:30 itu masih gelap. Beda dengan sini jam 5 aja udah terang gitu. Betul. Nah, itu semakin kesana ya, semakin itu. Jadi saya berpikir bahwa puasa itu seperti itu. Dan juga benar kalau anak yang nggak kuat itu jam 12 siang udah berhenti boleh gitu. Puasa beduk. Iya, nah, uniknya saya beberapa ponakan yang ikut saya itu ya waktu saya udah di Semarang itu puasa juga mereka. Nah ketika siang hari gitu ya, itu ponakan saya SMA itu tiap siang hari mandi gitu. Ini ngapa? Mungkin nggak sengaja biar airnya bisa masuk. Seger gitu. Mati nih. Sambil mandi minum air. Bukan sambil menyelam ya. Kan kalau gitu boleh katanya. Nggak sengaja. Nggak mau kulkas juga. Ngedem katanya. Sengaja nggak sengaja. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai puasa itu memunculkan slogan ya, sambil mandi minum air. Slogan baru itu. Luar biasa loh ya, makna dari puasa. Wah, mantap sekali Pak Andoko dan Pak Surya nih. Itu tadi tentang makna puasa secara umum gitu ya, yang ditangkap oleh Pak Andoko dan Pak Surya. Nah, kemudian saat ini kita mau masuk sedikit lebih dalam nih, Pak Andoko, Pak Surya. Kalau kita melihat di tempat kita gitu ya, agama Kristen gitu ya, bagaimana kita atau menurut Pak Andoko atau Pak Surya sendiri gitu ya, apa itu puasa dalam kekristenan gitu ya? Dalam kekristenan itu puasa seperti apa gitu? Ya mungkin jemaat dulu ya, jemaat dulu. Dari Pak Andoko. Nanti kan ya kalau pendeta pasti tahu ya. Jemaatnya kan nggak tahu gitu. Pak Pendeta kunci jawaban. Centang di sini, centang. Iya. Betul sekali. Pak Andoko dulu. Ya, saya sebenarnya puasa secara Kristen tuh nggak begitu tahu dari awal tuh. Tadi mulai SD, SMP, SMA itu saya juga nggak paham. Tahunya ya puasa itu miliknya orang Muslim atau orang Islam, teman-teman saya itu atau saudara saya. Sehingga sampai di Purwokerto pun, saya kuliah di Purwokerto, jadi saya sebenarnya bisa ngapak. Iya. Darahnya Malang juga ada, saya ibu saya Malang. Orang papa ya. Orang papa gitu ya. Orang ngapak. Nah, sampai itu pun saya juga belum tahu gitu. Puasa itu apa? Itu dari Kristen. Saya pikir itu puasa wilayahnya Muslim gitu. Kemudian ya dengar-dengar aja sih puasa itu sebatas doa puasa gitu. Kalau orang Kristen waktu itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, kemudian di Semarang, nah mulai tahu ada istilah puasa itu pantang gitu loh. Teman-teman saya tuh pantang naik pesawat, loh, orang tahu lu mau naik pesawat, pinter akal-akalannya, jadi kan bebas gitu. Nah
puasa Kristen setahu saya seperti itu. Jadi perjalanan waktu sampai sekarang pun jujur saya merasakan nggak ada, katakanlah kalau di kalender itu sudah jelas jadwal bulan Ramadan selama 1 bulan seperti itu. Yeah. Kalau Kristen ya masih kadang-kadang saya berpikir ini masuk Paskah ini terus puasanya pas kapan gitu kadang-kadang seperti itu. Dan puasa Kristen tahu saya tadi pantang gitu. Pantang boleh saya enak ya. Pantang hari yang enak. Pantang apa ya gitu. Kalau saya SMA pantang belajar. Pantang belajar. Bukannya kalau kita ini yang cowok-cowok ketika ada cewek cakep pantang menyerah. Semangat ya. Pantangannya itu ya. Ini puasa baru ini. Menarik nih maksudnya. Pantang sebelum ada janur kuning pantang menyerah. Iya. Terus kemudian perjalanan waktu lagi kaitan dengan puasa pantang itu. Sekarang kita cukup mudah cari informasi ya, tinggal buka di YouTube kita bisa cari puasa versi Kristen dari pandangan apa, mungkin Pentakosta atau GKI gitu ya. Itu bisa jelas. Sebenarnya tadi bisa jadi ketika bicara tentang pantang, kalau biasa pantang atau mengurangi gitu yang saya tahu itu ya. Yeah. Pantang misalnya pantang nggak makan daging gitu loh. Ini biasanya keluarganya Pak Wawan nih, Ronald dan teman-teman dan adik-adiknya, kakaknya gitu ya. Yeah. Itu bisa seperti itu, tapi saya kok susah ya gitu ya. Terus kemudian selain pantang juga ada mengurangi gitu loh. Yang saya tahu ya, biasanya makan 3 kali jadi makan 2 kali gitu. Yeah. 2 kali jadi banyak itu enggak ya. 2 kali dikurangi, 2 kali malah banyak ya enggak ya. 2 kali. Nah yang satu itu bisa dikasihkan orang, entah itu bentuknya uang atau apa. Nanti Pak Surya kan kunci jawaban di situ ya. Kalau ini versi jemaat seperti ini gitu loh. Jadi ada 2, pantang dan mengurangi gitu. Setahu saya. Oke, itu tadi dari Pak Handoko. Iya, jemaat. Pandang jemaatnya. Pak Surya mungkin sebagai keywordnya atau kunci jawabannya. Iya. Gimana Pak Surya? Puasa. Mana lubang kuncinya? Puasa dalam Kristenan. Iya. Saya tak cerita dari dulu. Tak cerita dari dasar Alkitabnya dulu. Oh ya, boleh Pak Surya. Boleh banget. Jadi gini, di Alkitab itu kata atau angka 40 itu angka yang ajaib gitu ya. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu 40 tahun. Lalu kemudian itu itu kan 40 tahun dimampatkan menjadi 40 hari masa berpuasa bagi orang Yahudi gitu ya. Dan itu juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus kemudian ketika dia memulai pelayanannya. Jadi ia berpuasa, tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Jadi puasanya Tuhan Yesus itu janjinya lebih berat karena ndak ada buka, ndak ada sahurnya. Tapi ada pemahaman gini Pak Surya, tadi 40 hari itu ada yang mengatakan bahwa itu nggak sebutkan minumnya ya, cuma dia 40 hari puasa tidak makan. Minumnya bisa dikatakan mungkin minum gitu, tapi tadi Pak Surya tidak makan tidak minum. Sebetulnya yang mana gitu ya? Nggak makan nggak minum. Oh gitu ya? Nggak makan nggak minum. Jadi memang ya di situ letak berpuasanya Tuhan Yesus di situ. Nggak makan nggak minum. 40 hari itu sebabnya kemudian kan ada kalimat di akhir perikop itu, lihatlah malaikat-malaikat itu kemudian membawakan makan dan minum melayani dia gitu. Karena memang itu titik terendah 40 hari itu. Jadi setelah puasa itu kan Tuhan Yesus dicobai ya. 3 kali pencobaan, nah menurut versi Lukas dan menurut versi Matius memang urut-urutannya beda gitu, tapi tidak masalah. Nah, dia berada pada posisi yang paling rendah karena dia nggak makan nggak minum gitu. Nah,
bagi orang Kristen hal pertama memang yang perlu dipegang selama puasa 40 hari itu self control. Self control. Jadi penguasaan diri, ya, itu yang utama. Bagaimana orang Kristen dalam berpuasa itu belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri, gitu ya. Nah, jadi tidak makan atau tidak minum itu sarana seseorang itu melatih dirinya untuk bisa menguasai diri. Dan itu yang paling sederhana sebenarnya, makan dan minum itu yang paling sederhana. Nah, yang lebih lanjut itu apa? Yang lebih lanjut, bagaimana seseorang itu menguasai diri untuk hidup bersahaja atau hidup sederhana. Ya. Dalam artian apa? Ini sangat relevan dengan kondisi kita pada hari ini, gitu ya. Orang itu seringkali terjebak pada gaya hidup mewah. Pengen ini, pengen itu, pengen kelihatan begini, pengen kelihatan begitu, supaya apa? Kelihatan punya privilege, gitu, ya, punya privilege. Nah, ini yang di dalam kekristenan coba untuk ditekan, bukan ditiadakan, tapi ditekan. Sampai seberapa jauh sih aku ini mampu hidup betul-betul bergantung kepada Tuhan, bukan kepada privilege-privilege yang ada di sekitar atau tersedia. Nah, itu hal kedua, kalau lebih masuk lagi. Tetapi kan kehidupan Kristen itu bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan pribadi, tapi juga pertumbuhan yang sifatnya komunal. Komunal itu dalam arti persekutuan, ya toh? Nah, apakah orang Kristen itu kemudian menjadi peka terhadap kebutuhan saudara-saudara seiman? Dalam artian, loh, aku bisa makan 3 kali. Ini yang biasa duduk sebangku dengan aku di gereja dalam ibadah, duwe utang apa ora? Itu hal yang, atau makan sudah dia bisa makan sehari berapa kali misalnya. At least kayak gitu lah, sebenarnya itu. Kalau dia cuma 2 kali, sik mangane lawe. Nah, itu juga tuh ikan asin. Betul. Iwak apa? Iwak tempe. Di Semarang ya, Pak, apa? Mau ikan pakai ikan apa? Ikan tempe. Iwak tempe, iwak tahu. Atau apa? Itu juga, itu yang komunal. Ya toh? Nah, hidup orang Kristen itu bukan hanya membangun persekutuan, tapi juga mengerjakan, melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Apakah orang-orang di luar tembok gereja itu mereka juga makan apa enggak? Kalaupun mereka makan, apa yang dimakan? Gitu? Nah, itu berarti berpuasa pun adalah bagaimana kita mengendalikan diri untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di luar tembok gereja.
apakah Tuhan hidup di dalam hidup kita atau enggak? Ketika orang lihat kita, orang lihat Tuhan Yesus apa enggak? Nah, Jadi saya benar ya Pak Sri ya. Misalnya tadi kalau saya makan 3 kali, kemudian jadi 2 kali, yang satu bisa saya bagikan ke orang lain, misalnya seperti itu, bisa jadi seperti itu ya. nah itu teknisnya malahan. Betul, sangat betul, karena Pak Andoko langsung masuk kepada hal yang sifatnya teknis. Apa yang dilakukan gitu ya Pak? Iya, apa yang dikerjakan. Nah, itu memang jadi gini. Bangsa Israel itu pernah jatuhnya di situ, Pak. Mereka berpuasa, tidak makan, dan secara ritual itu mereka mengerjakan sahur, mereka sahur, buko mereka buko, gitu ya. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hal kesaksian dan pelayanan. Jadi fokusnya ya tidak makan, tidak minum gitu Tidak ya. makan, tidak minum sebagai sebuah kewajiban agama. Atau dengan kata lain mabuk agama, istilah kita sekarang. Mabuk agama. Itu ditegur, diingatkan sama Tuhan. Nah ini saya mau buka satu bagian Alkitab gitu ya. Dari Yesaya 58. Yesaya 58 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, ya, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain kapung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, itu ayat 5 itu pertanyaan semua. Ayat 6 itu jawabannya, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki, nah ini kayaknya agak besar ya, karena Tuhan yang berfirman, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7 saya lanjutkan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan itu yang Pak Andoko kerjakan tadi ya toh. 3 kali jadi 2 kali, satunya dibagikan buat yang lain ya toh. Membawa ke rumahmu orang yang miskin dan tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, engkau memberi dia pakaian. Engkau tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dan ini maksudnya dalam arti kalau ada anggota keluarga itu yang tidak punya apa-apa, jangan diomong ketika datang bagi golek utangan. Kemudian terus ngomong karo ommu, pak lekmu, pak demu, tante bulekmu, bapak lunga, ibu lunga, enggak bisa gitu. Nah, bersembunyi itu dalam arti seperti itu. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi saleh sih di rumah ibadah, mereka kan sinagoge ya istilahnya ya. Itu mereka saleh banget, tetapi terhadap kesaksian dan pelayanan yang sifatnya itu sosial, itu mereka enggak melakukan apa-apa. Itu mata. Tuhan enggak mau. Iya, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tutup hati. Kemudian nah itu emotikonnya di WA itu kan ada tuh yang ketek telu kayak. Kenapa ya? Kok lihatnya ke sana? Saya lihat kamera bukan lihat yang itu. 3 di sana loh, 3 di sana loh. Astaga, ya. Kita ada emotikonnya Bapak Ibu. Loh, Pak Surya, ada bagian lain yang di Perjanjian Baru itu kalau puasa itu kan
nggak boleh kelihatan di ketok-ketok ya kalau orang Jawa Matius ya. 6, ya. Nah, gitu. Kalau gitu tadi ponakan saya bener ya, tiap kali sebentar raut ben seger gitu ya. Betul sih, dalam artian begini. Konteksnya kan gini. Orang Israel dalam arti masyarakat Yahudi ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, khususnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi gitu ya, kaum Sanhedrin, itu suka sekali menunjukkan kesalehan. Jalan sampai di perapatan jalan itu doa di perapatan jalan. Iya. Dan doanya, wah, Suara keras mungkin ya. bersuara keras dan isinya itu gini. Tuhan, kami bersyukur Engkau menciptakan kami sebagai orang Israel. Engkau menciptakan kami sebagai keturunan siapa? Tidak seperti mereka gitu ya Pak. Ya. Keturunan dulu. Oh, Jadi kan itu mereka ada 12 suku Israel gitu toh. Nah, 12 suku itu kalau ininya murni, nggak ada campuran dari siapa-siapa bersih. Jadi itu mereka bangga. Gitu toh. Dan yang ketiga, kami diciptakan sebagai laki-laki. Kastanya lebih tinggi ya. Iya, karena kalau perempuan itu kaum gitu ya. Nah, itu sampai di Tuhan Yesus nggak suka yang seperti itu. Dan Tuhan katakan enggak kayak begitu itu. Jadi kalau kamu itu kan bareng ya, doa dan puasa gitu toh. Kalau kamu berdoa atau kamu berpuasa, nggak usah diketok-ketok, oke. Karena apa? Itu kan lalu kemudian di Matius 6 itu selalu diakhiri dengan satu bagian, karena Tuhan melihat yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Ya kan selalu seperti itu. Itu sebenarnya berangkat dari apa yang terjadi di Samuel, kitab yang kisah Samuel itu, ketika milih Saul itu loh. Pak Han masih ingat ya, ketika milih Saul, kakaknya Saul Saul Daud, ketika milih Daud, ketika menggantikan Saul maksud saya, Samuel gitu, kakaknya Daud satu lewat, ini kayaknya nih yang jadi penggantinya Saul nih, bukan, lewat lagi yang kedua, bukan. Nah kemudian Tuhan kan berfirman kepada Samuel, jangan melihat rupa, tapi aku melihat hati. Jadi kayak pukul ya, jangan lihat casingnya ya. Jangan lihat casingnya. Jangan lihat casingnya. Lihat hatinya. Dan judge book by its cover. Betul. Dan kemudian itu yang membuat Samuel tanya loh, kemudian ini semua anakmu di sini? Enggak, ada satu lagi yang masih menggembalakan. Panggil dia, dipanggillah Daud. Dikatakan wajahnya kemerah-merahan gitu ya, inyut gitu kan. Urapilah dia sebab aku memilih dia. Kan Tuhan ngomong gitu toh. Itu karena lihat hati. Nah, itu yang mau ditekankan. Jadi bukan perkara aku saleh dan kemudian ditunjuk-tunjukkan dari itu, tapi hatimu bagaimana. Nah, berangkat dari situ sebenarnya. Pak Surya, kalau saya kan sebagai jemaat, kalau pikirin kan istilahnya mau ikut doa puasa gitu loh. Tetapi ketika doa puasa itu, kalau ketika ada puasanya itu terus karepe doa itu kayak perutnya malah nggak bisa fokus gitu rasanya itu loh. Gitu. Sehingga kadang-kadang berpikir, aduh kalau puasa malah nggak fokus, mending nggak puasa gitu. Sampai berpikir seperti itu gitu loh. Ini kondisi jemaat yang mungkin rada nggak pas itu. Yang saya rasakan seperti itu. Karpe tujuannya kan ketika puasa supaya bisa fokus gitu loh. Tapi ternyata malah mungkin apakah saya perkecualian ya? Apakah saya ketika puasa untuk doa puasa, ketika puasa itu ketika doanya itu jadi malah enggak bisa fokus gitu loh. Mungkin rada gliyeng atau apa itu malah gitu loh. Karena lapar gitu. Maksudnya cara mengatasi ini gitu. Mengatasi paling gampang makan ya Pak ya. Bukan buka puasa. Enggak apa-apa. Jadi yang paling penting itu kan tadi itu masalah hati. Ya toh. Apakah
hati, lalu kemudian komitmen untuk hidup dalam kebersahajaan, kesederhanaan, ya toh, kepekaan terhadap lingkungan, entahkah itu sebagai satu saudara seiman ataupun kepada saudara-saudara yang lain, apakah itu terpupuk atau enggak, dibangkitkan atau enggak. Jadi intinya itu yang hal-hal yang inside, ya. Jadi yang di dalam itu yang lebih penting. Sehingga inti dari berpuasa itu sebenarnya adalah membangun sebuah inner beauty di dalam hati seseorang. Apakah kita akhirnya memiliki karakter, akhirnya kita memiliki temperamen, akhirnya kita memiliki hati yang betul-betul terlihat indah di hadapan Tuhan, atau ya sekedar casingnya tadi itu. Terus puasa itu kan sebagai sarana saja kan ya. Itu sarana. Jadi bukan fokusnya ya. Bukan. Kan kadang-kadang jadi orang fokusnya gitu loh. Sehingga puasa nggak makan nggak minum, fokusnya itu. Sehingga yang lainnya malah nggak terpikirkan. Betul. Nggak makan nggak minum tapi emosi. Emosi. Kan fokusnya. Aku kan puasa nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore gitu. Tapi emosi Mas ya. Emosi. Ini piye toh sore, misalnya sore jatahnya misalnya bukan kepada istri misalnya. Loh kok enggak ada apa-apa ini? Aku buka pakai apa? Malah marah. Itu kan enggak pas juga ya. Itu sebabnya kan nah ini kalau Farel masih ingat gitu ya, di dalam materi katekisasi kita ada yang disebut sebagai disiplin rohani, atau di dalam buku katekisasi Tumbuh dalam Kristus itu masih menggunakan istilah tahun 80-an itu alat keselamatan. Ya. Nah, itu puasa masuk di situ. Itu sarana atau wadah atau cara bagaimana kita membangun sebuah inner beauty, kedewasaan rohani. Jadi bukan yang penting bukan tampilannya, tetapi apakah itu kemudian tadi itu karakternya kita bertumbuh, hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus atau seperti apa. Nah itu. Ya Mas Farel, tadi saya sempat hari ini tadi juga ketika mendengarkan atau membaca tentang puasa itu ada contoh yang cukup menarik juga soalnya. Dan itu bagi saya bagus juga. Jadi contoh berpuasa itu bahwa katakanlah misalnya saya bertiga di kantor di satu ruangan. Kemudian saya memutuskan untuk puasa. Terus kemudian dari pagi sampai siang, kemudian jam 12 siang teman-teman pas jatahnya untuk istirahat makan siang, mereka keluar pada beli makan. Nah itu seandainya saya puasa yang saya coba pelajari tadi, itu saya ambil waktu untuk fokus dengan Tuhan, katakanlah untuk berdoa seperti itu. Jadi puasa yang saya tangkap tuh seperti itu contohnya. Jadi bukan fokus nggak makannya, tapi ada bagian yang kita bisa semakin dekat dengan Tuhan gitu ya Pak Surya ya. Mungkin seperti itu ya. Bisa. Jadi gini, selalu yang harus kita pahami adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia akan termotivasi untuk dekat dengan sesama. Itu begitu. Jadi itu sebabnya kemudian hukum kasih itu kan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah juga sesamamu manusia. Jadi dan Tuhan Yesus mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Jadi itu penekanannya bukan pada urutan 1 dan 2 seperti kecap nomor 1, kecap nomor 2, bukan itu. Sama dengan ya. Tapi kata sama dengannya itu sejajar sebenarnya. Nah ini yang penting. Sehingga berdoa itu penting. Tetapi apakah ketika kita berjumpa dengan sesama
orang bisa melihat enggak? Sesama itu melihat enggak? Kristus itu hidup dalam hidup kita, dan apakah kita juga melihat Tuhan pun hidup di dalam hidup orang tersebut? Iya. Nah ini yang saya yang menarik ya, walaupun tidak terlalu langsung nyambung dengan puasa begitu. Ada satu kisah tentang Mother Teresa. Satu ketika Mother Teresa itu almarhumah ya, didatangi oleh seorang wartawan, dan kemudian wartawan ini tanya, Mother Teresa, kenapa Anda mau untuk mengambil tubuh orang yang berpenyakit kusta yang dibuang di TPA? Jadi ini ada seorang yang sakit kusta, betul-betul dibuang sama keluarganya di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, di keranjang sampah itu, di bak sampah itu ada beneran gitu. Dari saya lihat itu, lalu kemudian dia angkat orang itu, lalu kemudian dibasuh, dibersihkan gitu toh. Lalu kemudian wartawan ini nanya, dan Mother Teresa kemudian menjawab, iya, karena ketika melihat luka-luka orang sakit ini gitu ya, aku melihat luka-luka Kristus juga. Gitu. Nah ini Pahan setiap hari sebagai nakes gitu ya, iya, sebagai nakes gitu loh, sebagai tenaga kesehatan kan tahu ini. Nah dalam konteks kita pada hari ini, saya kira sih khususnya buat ketika kita melihat, mendengar kabar, menerima berita orang-orang yang terkena virus corona gitu ya, saya kira sih Tuhan Yesus turut merasakan ya apa yang sesak nafas, batuk. Nah itu di situ kita ada hati untuk mereka, dan itu cara nolongnya tuh nggak gampang tuh sebenarnya. Ini saya klaster keluarga Pak, Pak Surya di rumah nih, di Lampung, tapi ibu, kakak, adik, ponaan, satu rumah itu ya positif semua. Ini lagi proses isolasi mandiri, jadi memang kondisi seperti itu saat ini memang ya kita mungkin berempati atau berbagi tadi ya. Soalnya kalau di Semarang ada istilah Jogo Tonggo ya. Jogo Tonggo. Nah itu kan sebenarnya kita bisa berbagi juga, apalagi nanti ketika kita berpuasa secara Kristen, ya mungkin tadi jatahnya bisa kita bagi juga, misalnya seperti itu juga ya. Bisa jadi sana juga. Betul seperti itu. Itu mungkin contoh Mother Teresa itu inner beauty ya. Oh kalau itu sih sangat so beautiful. Cewek cantik yang perlu dipantang menyerahi tadi. Jadi itu ya, ternyata puasa itu sedalam itu juga ya. Oh iya. Nggak cuman tidak makan tidak minum, tapi bahkan pengendalian diri, mengusahakan hidup dalam kebersahajaan, dan juga memancarkan Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Lingkungan. Wah, oke. Itu kalau dari, ya benar sih, kita sudah mendapat apa itu puasa ya secara Kristenan, dan mungkin ini kan saudara-saudara kita ya, teman-teman kita yang sedang menonton ya, Bapak Ibu Saudara kan juga sedang melakukan puasa juga mungkin. Nah, mungkin ada apa yang perlu kita lakukan Mbak Surya di dalam puasa kita tahun ini mungkin ya, dalam masa Prapaskah ini. Mungkin ada saran-saran dari Pak Surya atau Pak Andoko juga nggak apa-apa gitu. Berbagi saran apa yang perlu dilakukan sebenarnya gitu. Oke. Untuk diri sendiri dulu gitu ya. Untuk diri sendiri dulu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang berpuasa,
nggak usah ngetok-ngetok nek puasa. Aku puasa dulu, aku puasa. Nggak usah. Anu update status. Lagi puasa nih. Lagi puasa nih. Siapa ngajak buka bersama? Kalau itu Ikut ya, ikut. kalau itu saya menantikan status itu. Siap untuk reply ya, Mas. Saya melu. Ikut squee. Oh iya. Nah, itu nggak perlu gembar-gembor gitu ya. Ya kalau ada 1-2 orang teman sekantor, satu ruangan dalam kantor yang tahu kita puasa, it's okay lah. Tapi nggak usah, wah aku sedang berpuasa. Apalagi sampai marah-marah. Kamu harus menghormati aku karena aku sedang puasa. Itu nggak zamannya lah, gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu untuk persekutuan gitu ya. Nah persekutuan dengan Allah kuatkan ya, kesempatan yang baik sekali untuk semakin peka terhadap kerinduan Tuhan. Apa sih yang Tuhan ingin aku lakukan? Dan tentu juga mempererat persekutuan dengan sesama saudara seiman gitu ya, segereja kita gitu ya. PARC ikut, PDRC ikut. Kalau ibu bapak saudara tergabung di grup WhatsApp, boleh kirim ayat-ayat Alkitab, tidak apa-apa. Atau merasa punya kerinduan untuk mendoakan siapa 1-2 orang per hari gitu. Misalnya aku puasa mulai hari Rabu gitu dah, Rabu Abu itu kita puasa mulai. Per hari Rabu aku mau mendoakan 2 orang di wilayahku. Misalkan saya wilayah Kana gitu, saya bergerak hari Rabu ini saya mendoakan 2 orang, besoknya lagi 2 orang lain lagi, ini 2 orang lain lagi. Itu termasuk membangun persekutuan sebenarnya gitu ya. Tetapi juga jangan lupakan yang paling Tuhan kehendaki adalah kita hidup menjadi kesaksian ya. Kita bersaksi dan melayani ya, betul-betul kita menghadirkan keadilan, perdamaian gitu ya. Tahu ada orang yang berkonflik gitu ya, didamaikan. Didamaikan gitu. Nggak usah nambah konflik. Apalagi kemudian bawa round one gitu. Nggak usah gitu. Jadi penyelenggara konflik. Tukang kompor. Tukang kompor. Kompor gas. Oh itu stand up comedy. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti itu yang perlu untuk kita lakukan gitu ya. Iya. Oke, berarti itu dari Pak Surya ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetap bersaksi gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dikerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Andoko, banyak. Kalau Pak Andoko mau menambahkan. Kalau saya berpikir gini tadi, seperti yang kita bicarakan tadi, sebenarnya puasa bagi orang Kristen itu itu sarana, bukan yang jadi fokus utama. Ketika itu sarana ya itu hanya bagian saja. Kemudian memang di Kristen itu memang puasa ada istilah puasa pantang atau puasa tidak makan tertentu ataupun tidak melakukan tertentu. Kemudian itu menolong kita supaya katakanlah lebih dekat dengan Tuhan, juga lebih dekat dengan sesama. Itu akan menolong kita semakin baik di hadapan Tuhan. Terus kemudian yang kedua, kita juga karena ini sesuatu bagi saya, kemudian mungkin bagi banyak orang pun mungkin masih juga mereka pemahaman tentang puasa Kristen itu masih sedikit terbatas gitu ya informasinya, karena mereka berpikir puasa seperti yang ada selama ini bulan Ramadan gitu. Tetapi kita coba melihat bahwa di Kristen pun ada puasa. Nah mungkin kita bisa ceritakan kepada anak bahwa puasa itu seperti ini ya, Kristen itu ada puasa juga kan.
sehingga pemahaman itu mereka bisa tahu kemudian apa yang harus mereka lakukan. Nah itu mungkin juga kita bisa ke jemaat yang ada di masing-masing keluarga bisa menceritakan itu kepada anak-anak sehingga mereka memahami bahwa puasa di Kristen pun ada gitu ya. Begitu Mas Farhan. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ini sudah lengkap banget ya. Ini tadi ngobrol itu panjang dan sebenarnya dalam Bapak Ibu. Dan mungkin dari obrolan kita pada saat ini nih, aku tadi menangkap beberapa hal tentang puasa Bapak Ibu. Jadi ya puasa itu sebagai sarana tadi juga sudah diulang berkali-kali. Kemudian puasa itu juga kalau Pak Surya bilang adalah pengendalian diri kita juga untuk hidup tetap hidup bersahaja, tentang hidup rendah hati dan tentunya bersaksi ya Pak Surya tadi. Bersaksi tentang Yesus, tentang Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama. Nah, mungkin sejauh ini tentang puasa itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada closing statement atau apa gitu Pak Surya yang hendak disampaikan nih tentang puasa itu sendiri, apalagi di masa Prapaskah ini. Iya, sebagai closing statement, berpuasalah untuk hati, bukan untuk tampilan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat tampilan kita. Oke, itu dia Bapak Ibu Saudara ya. Oh mungkin ini closing statement dari Pak Surya, dari Pak Handoko mau ada tambahan deh? Atau sudah? Atau sudah? Oh sudah ya, sudah sangat lengkap ya. Jemaat manut. Wah, luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara closing statement ya tentang puasa itu sendiri. Tuhan tidak melihat tampilan, tapi melihat hati. Berpuasalah untuk hati, bukan untuk tampilan. Kita akan bertemu lagi di Ngopi Skui episode yang berikutnya. Wah, ini yang pertama dan dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di Ngopi Skui yang berikutnya. Ngobrolin Paskah di kala pandemi. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Iya.